TikTok, a motive for a killing. Aggravated manslaughter. You said I'm an Yeah? Hai teman-teman, apa kabar kalian? Balik lagi di teman kisah sama aku, Novi. Untuk teman kisah kali ini, aku mau ceritain kisah yang agaknya bikin hati aku itu kayak gemes banget. Dan kayak, nah biar emosi aku agak reda gitu ya. Sini aku udah temenin nama teh, jadi kita minum dulu. Seperti yang kalian mungkin baca di judulnya, hari ini aku mau ceritain tentang seorang yang pengen dapetin famous di TikTok sampai ngelakuin hal-hal yang goblok sih. Kalian setuju nggak sih sama pernyataan kalau nggak semua orang bisa bermedia sosial dan ada baiknya media sosial itu dijauhkan dari beberapa orang? Mungkin tahun 2021 ini kita udah paham banget ya, ada beberapa orang yang melakukan hal-hal yang di luar nalar hanya untuk ngedapetin famous di TikTok atau media sosial lainnya. Tapi kisah yang aku mau bawain hari ini itu yang menurut aku absolute worst-nya. Paling itu ini nih. Biar aku mulai ceritanya dari memperkenalkan kalian sama salah satu bocah, ya aku bilangnya bocah karena walaupun masih 18 tahun, orang ini nggak pantas disebut remaja atau teenagers. Menurut aku remaja itu kayak fase menuju kedewasaan kan. Tapi remaja ini walaupun umurnya udah 18 tahun dan harusnya dia disebut remaja, karena otaknya kayaknya nggak bisa berkembang, jadi kita sebut aja bocah ya. Bocah yang satu ini namanya Zachary Williams, dan kasus ini tuh dimulai pada saat dia pindah ke rumah kakeknya. Namanya juga bocah ya, ada aja gayanya gitu. Ketika baru pindah ke rumah kakeknya ini, Zachary diketahui baru aja mendapat SIM. Dia diketahui memiliki ketertarikan terhadap mobil, terutamanya adalah mobil sport. Di rumah kakeknya dia punya mobil Nissan 350Z. Aku pribadi yang nggak punya ketertarikan sama mobil mungkin nggak tahu ya ini mobil jenis apaan. Tapi menurut yang aku baca, Nissan 350Z ini memang dikenal sebagai mobil sport yang lumayan antik. Zachary ini baru punya SIM dan punya mobil. Dia bawa mobilnya kebut-kebutan di jalanan perumahan. Dan ini bukan kayak mobil biasa gitu. Ini sports car. Bahkan katanya saat dia lewat di perumahan itu, dia tuh nggak nurunin kecepatannya. Jadi masih kayak 140 sampai 160 km per jam. Bayangin. Untung di sini nggak ada orang kayak gitu ya. Kelakuan kayak gini jelas-jelas nyari masalah kan. Itu juga yang dirasain sama keluarga Durham yang udah lama jadi tetangga dari si kakek Zach ini. Akhirnya Mr. William Durham ini pun ngedatengin rumah si kakek Zach dan bilang sama kakeknya, ini kan kita udah lama tetanggaan nih. Dikasih tahu dong cucunya itu biar nggak bertingkah banyak di perumahan, ngeganggu banget loh itu. Akhirnya kakeknya Zach yang ngerasa nggak enak, ya manggil cucunya lah dan ngasih tahu, Zach jangan kayak gitu, bawa mobilnya itu ngeganggu tetangga yang di sini loh. Itu tuh Mr. Durham terganggu banget. Sana kamu minta maaf dulu sama dia, bilang saya nggak akan kayak gitu lagi. Setelah mendapatkan teguran dari kakeknya ini pun, Zachary diketahui pergi ke rumah Mr. Durham dan meminta maaf kepada Mr. William Durham ini dan keluarganya. Tapi ternyata maafnya ini cuma omong kosong doang. Karena nggak lama setelahnya, dia kembali bawa mobilnya dengan cepat di perumahan dan kembali aja melakukan ulahnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dibiarin, akhirnya keluarga Durham ini pun nggak tahan lagi. Akhirnya istri dari Mr. William Durham ini yang bernama Catherine ngelaporin dia ke polisi lalu lintas biar si Zachary ini ditilang. Nah kejadian ini tuh menjadi titik awal dari kisah tragis ini. Karena pada saat itu, Zach yang ada di dalam mobilnya itu merekam Catherine yang sedang marah-marah ngeposting videonya ini di TikTok. What are you gonna do, Karen? That's not my name, so get my name straight. Go ahead. You okay, Karen? Go ahead, get my tag. Go. Get my tag, Karen. My name is not Karen, so get my name straight. Get my tag, it's okay. A45MFA. Sir. Orang yang seharusnya nggak dapet attention di media sosial ngedapetin attention yang dia cari. 3 juta likes. Dimana sebelumnya, si Zach ini nggak pernah dapet like segitu banyaknya di TikTok. Followersnya aja cuma dikit banget. Setelah videonya ini viral, dia merasa kayak mendapat kekuatan dan juga mendapat dukungan dari banyak orang. Komen-komen di TikToknya itu macam ngebelain perlakuan si Zach ini. Komen-komennya tuh kayak malah manes-manesin dan bilang, udah datengin aja rumahnya, robek aja bannya, dan lain-lain. Sikapnya pun makin menjadi-jadi. Suatu ketika, dia
lewat di rumahnya Mr. Durham ini sambil teriak, "Hey Karen, we went viral," katanya. Nah, nggak berhenti cuma sampai di situ aja. Kelakuan dari Zack ini diketahui makin menjadi-jadi lagi. Kayak makin mancing-mancing dan kayak makin nyari masalah aja gitu sama keluarga si Mr. Durham ini. Kayak di depan rumahnya selalu dia ngegas mobilnya atau ngebunyiin klakson. Puncaknya adalah di suatu ketika anak dari Mr. William Durham ini pulang dari suatu tempat dengan mengendarai sepedanya. Si Zack yang waktu itu bawa mobilnya sengaja nyerempet dan ngedeketin mobilnya ke sepeda dari anaknya Mr. William Durham ini. Sampai akhirnya anaknya ini kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Anak dari Mr. William Durham ini diketahui masih muda juga, lebih tua sekitar setahun dari si Zack ini. Sebenarnya si anaknya ini sama sekali nggak ada masalah sama si Zack tuh. Tapi waktu hari itu dia diserempet kayak gitu, akhirnya dia pun kepancing emosinya, dan pada saat nyampe di rumah dia langsung menceritakan kejadian itu kepada ibunya dan langsung bergegas menuju ke rumah si Zack. Di sana keadaan benar-benar memanas. Anak dari Mr. William ini diketahui kayak ngajak ribut si Zack karena pelakuannya tadi. Karena di Amerika itu teman-teman, ketika orang lain yang tidak diinginkan itu masuk ke properti atau area rumah kalian, itu sudah dianggap trespassing. Di sana kelakuan ini tuh sudah melanggar hukum. Di sana dari dalam rumah, istri dari Zack, ya Zack ini udah punya istri dari Zack itu udah teriak-teriak, Udah pergi sana, kalian nggak mau kita sampai keluar kan? Di sini Mr. William datang dan bergabung sama anaknya. Jadi sekarang Mr. William, istrinya dan anaknya itu di pekarangan rumahnya si Zack. Di sini Zack yang dari dalam ngelihat tetangganya udah di halaman rumahnya dan diperingatin nggak mau pergi, itu ngambil taser gun dan juga pisau. Dia keluar dari garasi, keluar rumahnya dan nembakin tetangganya ini beberapa kali. Di sini keadaan udah makin panas lagi, udah kacau, pokoknya semua orang teriak, semua orang saling maki-maki. Dan di saat inilah si Zack itu mau masuk ke rumah untuk manggil temannya yang katanya ada di belakang rumahnya. Tapi Mr. William yang masih dalam keadaan emosi itu ngikutin dia masuk ke garasinya dan kayak mau megang bahunya. Pada saat mau dipegang bahunya, langsung nebasin pisaunya dan ngenain lengan dari Mr. William. Melihat kejadian itu, Sarah yang dari tadinya cuma ngerekam kejadiannya, teriak sama si Zack untuk ngelepasin pisaunya. Udah, lepas aja pisaunya. Tapi Mr. William di sana malah mencoba untuk meraih tangan Zack lagi. Dan akhirnya si Zack ini menghunuskan pisaunya ke daerah bawah ketiak dari Mr. William dan mengenai paru-parunya dengan cukup dalam. Semua yang melihat kejadian itu langsung menelpon 911, tapi sesampainya di rumah sakit, Mr. William ini sudah tidak tertolong. Jam 7 malam, polisi datang ke tempat kejadian dan mengamankan gak cuman Zack, tapi istrinya, anak dari Mr. William, dan istri dari Mr. William, Catherine. Ini yang bikin lebih ngeselin lagi teman-teman, karena istri dan anak dari Mr. William ini dijatuhin hukuman karena mereka trespassing itu. Dan dari BAP itu terungkap, ternyata dari dalam rumah, Sarah si istri Zack ini itu ngerekam semua kejadiannya. Tebak untuk apa? Untuk video TikTok. Dan menurut BAP-nya, sebelum si Zack ini keluar untuk nemuin si Mr. William tuh yang tadi, dia itu bilang sama si Sarah, dapetin semua gambarnya karena it will be hot. Gila banget gak sih dalam situasi kayak gitu, dia masih berpikir untuk publish dia yang lagi berantem itu di TikTok. Kayak parahnya, semua bukti sudah cukup untuk menyatakan Zack ini melakukan kekerasan sampai dengan membunuh Mr. William Durham. Tapi sidang dan putusannya sampai sekarang itu masih bergulir. Dan kalian tahu apa? Dari tahun lalu, Zachary itu enggak ditahan. Aku nggak ngerti ya, kenapa pembunuh bisa kayak jadi tahanan rumah doang gitu. Dan benar aja, 1 tahun kemudian, di tanggal 23 Juni, Zachary ini akhirnya ditangkap polisi di Florida. Ya, dia udah pindah dan nggak di New Jersey lagi. Di sana, dia diketahui membawa mobilnya dengan ugal-ugalan. Dan saat orang yang diselempet itu datang menghampiri dia, cuma mau bilang jangan gitu lagi loh. Dia ini ngeluarin pistolnya dan ngancam dengan bilang, aku bawa pistol, mundur loh. Sambil nodongin pistolnya ke arah pengemudi yang datengin dia tadi. Akhirnya pengemudi ini mundur dan milih untuk telepon 911. Ya akhirnya si Zack ini ditangkap dengan tuntutan percobaan penyerangan dengan memakai senjata. Sayangnya kejadian ini tuh sebenarnya merupakan buah dari sikap acuh tidak acuh polisi setempat. Karena diketahui Mr. William ini sebenarnya sudah beberapa kali membuat laporan bahwa dia merasa terganggu gitu ya dengan perlakuan dari Zack. Tapi laporannya ini nggak digubris sama kepolisian setempat, nggak dibawa serius gitu. So itu aja teman kisah buat hari ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di teman kisah selanjutnya.